kaum muslimin, saya mau bertanya pada bapak-bapak, lama nggak lagi kira-kira hantaman meteor menghantam bumi kita? Jangan pakai Allah alam. Jawabannya yang ilmiah. Kalau Dajjal mau keluarnya kapan, baru Allah alam. Tapi kalau masalah meteor kapan mau menghantam bumi, jawabannya harus ilmiah. Kenapa? Para pakar dan ahli tentang ruang angkasa kita, dalam hal ini NASA dan yang sekelas dengannya, telah mengumumkan kepada dunia saat ini, bumi kita sedang ada di tengah-tengah arus sungai meteor di ruang angkasa. Jadi kalau ini bumi kita sejak tahun 2013 memasuki arus sungai meteor di ruang angkasa, Pak. Dia menyeberang. Ini adalah arus sungai. Banyak ratusan juta meteor dengan kecepatan yang seperti tadi, 120.000 km per jam melesat, jumlahnya sangat banyak. Bumi kita melintas. Peluang bumi kita kena hantaman ini sangat besar, Pak. Peluangnya sangat besar. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, apabila bumi kita melintas, maka meteor-meteor yang kecil dia akan hancur di atmosfer kita. Tapi sebagian yang kuat dia akan tembus. Ternyata benar, Pak. Mulai tahun 2013 kemarin, saat diumumkan oleh NASA pada 2012 pertengahan, 2013 bumi kita sudah masuk arus tengah-tengah arus sungai meteor, melintas. Akhirnya 2016. Oh, kalau begitu dakik lah itu Pak Ustaz. Begini, Pak. Nah, ini arus sungai meteor ya. Arus sungai meteor 2013 masuk, baru keluar 2016. Ada 4 tahun lamanya bumi kita menyeberang. Sementara ini adalah arus sungai meteor yang sangat banyak, dengan kecepatan yang berbeda-beda dan besar kecilnya juga berbeda-beda. Apabila 2016 bumi kita sudah keluar, belum berarti kita sudah aman. Kenapa demikian? Meteor ini punya kebiasaan seperti bola biliar. Kalau dia di ruang angkasa itu, pokoknya ini saling melintas. Ini melintas, ini melintas. Apabila dia satu bersinggungan dengan yang lain, ini akan keluar dari jalurnya. Dan mereka punya kebiasaan adanya bertabrakan di luar angkasa itu, Bapak. Jadi bukan berarti dia sudah 2016 lalapang angong awak. Belum tentu. Ya. Di Oktober 2017 ada satu meteor yang menurut NASA Amerika sedang menuju kepada bumi. Apakah yang itu jatah kita atau yang mana? Wallahu a'lam. Kalau bisa jangan ada jatah-jatahan lah. Tapi kenyataannya 2013 benar, Pak, terjadi. 3 meteor masuk menembus bumi. Meteor yang pertama coba lihat di YouTube atau coba silakan lihat di Google kembali. Pada tanggal 15 Februari tahun 2013 satu meteor masuk jatuh di Siberia, Rusia. Berat meteornya 10.000 ton. Kecepatan lajunya yang dahsyat menyebabkan 30.000 gedung dan rumah-rumah yang dindingnya dari kaca langsung menjadi pecah, melesat dengan kecepatan peluru 1.200 korban. Nasib baik jatuhnya di danau es, sehingga danau itu langsung menggelegak dan berapi seolah itu kawah berapi. Ini nasib baiknya. Meteor yang kedua jatuhnya di Argentina. Di malam hari Minggu malam Senin pada tanggal 14 April, masih 2013. Ya, bisa buka di YouTube itu. Kaum muslimin, nasib baik sekali lagi meteornya kecil. Meledak di atas udara negara Argentina malam hari. 8 kota terang benderang beberapa detik di malam itu. Saat di malam itu sedang ada konser musik raksasa di Argentina. Meteor yang ketiga masih di tahun 2013 jatuh di Los Angeles pada tanggal 7 November. Ya, 3 meteor serentak masuk ke bumi dalam 1 tahun. Yang lain-lain bagaimana? Habis hancur di atmosfer kita. Tapi kaum muslimin 2014, 2015 setiap negara di malam hari bebas bisa melihat ke ruang angkasa. Di langit ruang angkasa di masing-masing negaranya lintasan ratusan ribu meteor, menandakan bumi kita sedang ada di tengah-tengah arus meteor. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, meteor yang dikhawatirkan menghantam bumi Allah menceritakan di 4 surat. Surat Saba, surat Al-Hadid, surat At-Tur, surat Al-Muluk, dan kejadian Dukhan ada di surat Ad-Dukhan. Ya. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, mari kita simak berikutnya. Apakah peluang bumi kita mengalami hantaman ini ada? Ada. Caranya bagaimana? Nabi menjelaskan bahwa
apabila umatku telah melakukan serentak 3 perbuatan ini di mana-mana, maka 3 bencana akan Allah datangkan serentak. Pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertama akan terjadi hujan meteor. Yang kedua, akan terjadi perubahan bentuk. Akibat dukhan tadi banyak orang-orang kafir berubah bentuknya, menjadi jelek, Pak. Menjadi sangat jelek. Kemudian yang ketiga, banyak terjadi penenggelaman negeri-negeri. Coba Pak, akibat dukhan itu sangat panas. Yang kutub utara dan kutub selatan terbungkus enggak oleh dukhan ini? Kalau terbungkus, dia meleleh tidak? Meleleh. Udahlah gelap gulita, yang daerahnya tepian pantai akan terus naik airnya, terus naik, tahu tenggelam. Terus naik, akan banyak terjadi penenggelaman kota-kota dan negeri-negeri di mana-mana. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kapankah 3 bencana besar itu akan terjadi? Nabi menjawab, kalau umatku sudah melakukan 3 hal ini. Fi hadhil ummah khasfun wa maskhun wa qadhfun. Qala rajulun minal muslimin, wa mata dzaka ya Rasulullah. Pada umat ini kelak, kata Rasulullah, akan terjadi banyaknya perubahan bentuk, banyaknya penenggelaman daerah-daerah, negeri-negeri, kota-kota, dan banyaknya hujan meteor. Para sahabat bertanya, kapan itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, idza zaharatil qainat wal ma'azif wa syuribatil khumur. Apabila penyanyi-penyanyi wanita sudah bermunculan di tengah umatku di mana-mana. Sudah apa belum? Yang kedua, wal ma'azif, apabila musik, alat-alat musik sudah dianggap halal, sudah dibiasakan dan dianggap normal, disukai oleh umatku di mana-mana. Sudah apa belum? Yang ketiga, wasyuribatil khumur, apabila khamar dan barang-barang memabukkan sudah menyebar di tengah umatku dan mudah didapatkan di mana-mana. Sudah apa belum? Bahkan sekarang bon-bon harga 1000-an pun menyebar, dan itu adalah narkotik. Ya, menyebar. Anak-anak SD udah ngerti dengan barang-barang memabukkan ini. La haula wala quwata illa billah. 3 perkara yang ini disebutkan Nabi sudah dibuat oleh Nabi Muhammad. Berarti tinggal menunggu gedoran dari langit saja lagi. Ini yang menyebabkan kenapa Amerika Serikat akhir 2012 telah merampungkan dan menyelesaikan pembangunan bunker raksasa mereka yang ke-6, Pak. Bunker itu kedalamannya startnya dari 30 meter sampai ke kedalaman 300 meter di bawah tanah. Satu bunker itu besarnya dapat menampung 500.000 manusia. Dan telah difasilitasi dengan fasilitas hidup yang dapat menampung 500.000 manusia selama 1 tahun. Bunker ke-6 loh, Pak. Rusia telah menyelesaikan bunker ke-3. Cina telah menyelesaikan bunker mereka. Jerman, Inggris, Australia, bahkan Jepang. Negeri tetangga kita, pusat Yahudi Asia Tenggara, yaitu Singapura, telah menyelesaikan 10 tahun yang lalu bunker raksasa mereka di bawah tanah yang dapat menampung 250.000 manusia. Pertanyaannya, untuk apa mereka mempersiapkan bunker-bunker ini? Untuk apa? Mereka tahu, Pak, bumi akan mengalami hantaman serangan meteor. Nah, inilah orang-orang kafir yang sempat menyelamatkan diri. Mereka masuk ke dalam bunker. Mereka telah persiapkan, subhanallah, nanti tolong dibaca kitab, Pak. Judulnya adalah Ensiklopedia Akhir Zaman yang ditulis oleh Syekh Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad. Ada hadis Nabi SAW, hadisnya Hasan Sahih, di mana Nabi mengatakan, jika kalian melihat 3 hari sampai 1 minggu lamanya di langit kalian melintas bintang-bintang berekor secara berturut-turut, seluruh orang di permukaan bumi dapat melihatnya. Jika itu kalian saksikan, kata Rasulullah, bersiap-siaplah kalian menyiapkan makanan untuk diri kalian dan keluarga kalian selama 1 tahun. Nabi menyebutkan hadis ini orang Amerika yang siapkan, Pak. Indonesia ada punya bunker belum? Belum. Bunker para koruptor kali. Tapi bunker bawah tanah. Kita nggak tahu nih, bunker kita di mana. Jawaban yang benar adalah bunker orang beriman adalah Allah. Allah. Semoga jatuh meteornya tepat di atas bunker-bunker itu. Orang yang hidup setelah meteor jatuh
dukhon terjadi, dia akan seperti ini, kata Nabi. Orang beriman nanti akan lewat dekat kuburan dan berkata, alangkah indahnya kalau saya yang di bawah tanah sana. Alangkah beratnya hidup di atas tanah ini. Karena kehidupan setelah dukhon, Pak, berat sekali. Berat sekali. Kenapa? Rasul mengatakan pada saat itu nanti kalian semua akan kembali seperti zaman sekarang. Tsumma uttum min haitsu bada'tum wa uttum min haitsu bada'tum wa uttum min haitsu bada'tum. Pada saat itu kalian semua akan kembali seperti zaman sekarang. Saat itu Al-Mahdi muncul, kalian akan berperang bersamanya menggunakan pedang, tombak, panah, dan kalian akan menunggangi kuda-kuda perang kalian bersamanya. Kalian akan kembali berjalan dengan kedua kaki kalian. Kalian akan kembali seperti zaman sekarang, kata Rasulullah. Masya Allah. Bapak Ibu, mari dengarkan pernyataan Albert Einstein, bapak fisika dunia. Beliau mengatakan saat didesak oleh lebih dari 2000 wartawan seluruh dunia, termasuk dari negara-negara maju, seperti apa pandangan Tuan Perang Dunia Ketiga nanti? Jawaban beliau, saya tidak tahu. Tepatnya dengan senjata apa kalian berperang, tetapi yang pasti tidak ada satu teknologi canggih pun yang hari ini kalian buat. Dari industri-industri nuklir yang ada, pesawat-pesawat tempur dengan berteknologikan tinggi, alat-alat perang yang sangat modern yang bisa kalian pakai pada Perang Dunia Ketiga, kalian semua nanti akan perang dengan senjata manual. Ini jawaban Albert Einstein, Perang Dunia Ketiga. Ingat, Timur Tengah, pusat Perang Dunia Ketiga itu nanti adanya di Irak. Pusat Perang Dunia Ketiga nanti tempatnya adalah di Irak. Hari ini kekuatan blok timur dan blok barat sudah mulai menyatu ke negeri Irak. Taib, la haula wala quwata illa billah. Kaum muslimin yang kami muliakan, Steve Jobs juga mengeluarkan pernyataan sebelum dia meninggal. Setelah saya nanti tidak ada, tidak lama kemudian kalian akan kembali ke zaman batu. Kenapa mereka berani menyatakan itu? Karena mereka mendengar rilisan NASA Amerika sejak 43 tahun yang lalu, bahwa bumi kita nanti di 2013 akan memasuki arus sungai meteor ruang angkasa. Dan ini bisa berdampak kepada habisnya semua teknologi yang ada di muka bumi. Dan kita mendekati kepada suasana itu, kaum muslimin.